Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah kabar berita yang sangat menyenangkan, kabar berita yang sangat menggembirakan, datang dari Polda Metro Jaya. Yang dimana teman-teman, walaupun Roy Suryo CS, gerombolan tersangka klaster kedua ini tidak ditahan kemarin, tapi ternyata Polda Metro sudah mencekal mereka untuk keluar negeri. Dalam artian dia tidak bisa lagi tuh keluar negeri. Walaupun kemarin Roy Suryo sangat bangga dapat visa 3 tahun dari Australia. Waduh. Mau diapain visa kau? Mau diapain? Nah, selain dicekal teman-teman, ternyata gerombolan teroris ini juga wajib lapor 2 kali seminggu. Waduh, kasihan sekali ya. Walaupun gak ditahan, tapi kelihatan banget gitu orang-orang yang bermasalah bolak-balik aja kantor polisi 2 kali seminggu. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana Said Didu, salah satu pembenci Pak Jokowi, salah satu supporting system dari peneliti abal-abal gerombolan pembenci Pak Jokowi, yakni teroris, sepertinya mulai stres nih. Sampai-sampai Said Didu mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang hebat. Waduh, ada apa ini? Apakah ini salah satu langkah awal untuk restoratif justice? Memuji-muji Pak Jokowi? Waduh. Nah, selain itu teman-teman, kita juga akan melihat sebuah video di mana pakar hukum UI, Bung Aristo, itu membungkam, menskakmat kuasa hukum dari Roy Suryo CS yang tidak terima dikatain Pak Jokowi menang 3-0. Waduh, nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sampai kapan kita melawan dia? Kenapa dia nih? Saya kehabisan kata-kata. Kenapa kau hei? Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Ada. Sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Oh iya dong. Kalau wajib lapor ya, hari Kamis wajib lapor tersangka. Wajib lapor. Kemarin ya di kan? medsos banyak sekali ya berita tentang kami walk out pada pertemuan dengan tim diusir Percepatan Reformasi Polri. Ya soalnya bagaimana kita nggak walk out. Profesor Jimli sebagai ketua pada pertemuan itu juga menawarkan hanya 2 bagi kami. Ya, bagi kami demokrasi itu dibungkam. Demokrasi ya kan? Dibungkam. Otak pakai makanya. Satu, opsinya keluar. Yang kedua, kami tetap berada dalam ruangan, tetapi di baris kedua, nggak boleh ngomong. Banget. Ya. Kau itu jelangkung. Tak diundang tapi datang. Ya. Tersangka kan belum tentu bersalah. Bisa. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Nah, udah saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nggak usah datang, lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini, ada alas. Ya saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Betul. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, jelas kan teman-teman. Prof Jimli sudah kasih tahu ke Refli Harun, orang ini tersangka ini nggak usah hadir. Tapi si Replinya ngeyel, tetap ngajak Roy Suryo. Karena Roy Suryo di konferensi persnya dia ngomong, kami sangat bangga diundang oleh Pak Refli Harun. Waduh, diundang bertemu tim reformasi Polri. Rupanya nama dia nggak ada, tapi Refli Harun ngundang. Berarti kalian itu dikibulin Refli Harun buat konten doang. Biar Refli Harun dapat duit, kalian dapat malunya. Ya
Iya nggak teman-teman? Iya kan? Mereka ini dimanfaatkan oleh Reply Harun. Dia Reply Harun dapat konten, biar bisa dapat cuan dari YouTube. Kalian dapat apa? Dipermalukan netizen. Wah, datang pula Roy Suryo ya kan? Biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat sudah pintar menilai mana benar, mana salah. Kalian itu nggak ada dalam daftar Rismon. Nama kalian nggak ada. Hasil rapat juga sudah diputuskan. Para tersangka nggak usah hadir. Ngapain kau hadir? Itu salah kau sendiri. Bukan demokrasi yang dibungkam. Aduh, momon. Belajar lagi lah. Otak itu dipakai Saya pernah gitu. mengatakan, kalau ini pertandingan sepak bola, mungkin Pak Jokowi ini sedang leading. Skornya bahkan bisa sampai 3-0. 3-0. Makanya logikanya 6-0. mungkin saya didudukan di sini. Tapi itu sebenarnya ilustrasi. Kenapa saya bilang 3? Karena menetapkan tersangka di Indonesia ini cuma butuh 2. Alat buktinya polisi ini sudah jauh lebih dari 2. Jadi saya tambah 1. Nah, Karena itu 3-0, iya. artinya 3-0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kubu Pak Roy Suryo ini, pertandingan ini belum berakhir nih. Ya, apakah kubu Pak Roy Suryo ini masih bisa mengembalikan keadaan? Ya, itu kan pertanyaannya. Maksudnya mengalihkan itu lewat Dari 3-0 peradilan atau lewat banyak apa? instrumennya. Pertama Sama. bisa lewat pra-peradilan, kedua bisa lewat mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Kalau Pak Roy Suryo mengajukan ahli, begitu ya, tapi ahlinya tidak menilai fakta, tidak menilai ijazah itu, tidak pernah melihat, mengetes ijazah itu, maka keterangan ahlinya itu pasti akan didiskaun. Artinya dianggap Diskaun. ya Omon-omon. kekuatannya nggak sama lah dengan ahli saya. Itu yang Omon-omon, pertama. iya, betul. Makanya di Amerika kita lihat The People versus O.J. Simpson. Dia memakai kata versus, ya. Dan dilihat ya sebutannya, apa sebutannya advokat defense lawyer. Apa yang di defense? Karena ada serangan, ada offense dari negara. Nah, itu pertama, itu logika soal pertandingan itu. Udah bangga Itu ngerti banyak kuasa sekali. hukum Roy Suryo tuh. Masa ngaji ya, literaturnya. Itu yang pertama. Jawab ya, Oke, jawab sebentar. ya. Yang kedua, Oke. Sebentar, satu dulu, silakan. Saya jawab ya. Gini, kalau logikanya adalah pertandingan dalam konteks kita mencari kebenaran material, itu it's okay, it's fine. Tapi kalau menggunakan pertandingan sepak bola lah, sport law lah, itu yang nggak tepat. Apa yang dikatakan Rustam Effendi itu adalah omong besar dan pembohong besar. Karena Rustam tadi siang Effendi, saya dengan Pak Dumatno, Besar. Budi Utomo. Orang mungkin tidak tahu, saya sudah 4 tahun bersahabat dengan beliau sebetulnya. Saya menahan-nahan untuk itu. Tapi beliau minta, ayo kita ketemu. Nah sekarang saya bongkar. Karena kita juga Eksklusif ya? melaksanakan, eksklusif, karena kita juga melaksanakan yang namanya digital forensik itu. Berdasarkan foto ijazah Pak Jokowi dengan foto teman saya Pak Dumatno Budi Utomo ini. Kan merah semua. Artinya nggak ada, nggak identik sama sekali gitu. Ini menjelaskan itu. Apa yang dikatakan Rustam Effendi minggu lalu, yang mengatakan bahwa anaknya Dumatno bertemu dengan ponakannya Rustam Effendi itu dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu ada papanya. Itu ada kebohongan besar. Ya. Kebohongan Pak Dumatno besar. punya putri adalah anggota DPRD Surakarta, ya umurnya 25 tahun. Apakah berhubungan dengan ponakan? Tidak sama sekali. Itu pembohongan besar untuk luar biasa itu. Ya, itu makanya kenapa saya terima ini, walaupun saya diterima di titik yang lain, meminta untuk duet langsung dengan Roy Suryo. Saya ambil yang ini. Kenapa? Buat bisa menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang dikatakan Rustam Effendi itu adalah omong besar dan pembohong besar. Karena hanya satu celah untuk Mas Roy dan kawan-kawan gak masuk bui. Hanya satu celah Apa hari tuh, ini, Bang? yaitu restoratif justice. Kalau udah masuk pada sidang proses Tawa nanti, kau. saya pikir nggak ada ruang untuk Tawa kau, bisa tersangka lolos wajib dari lapor. jeratan hukum, apalagi pasal berlapis. Halu ini. KUHP Lu yang 310 halu. 311 sama Undang-Undang ITE yang hukumannya 8 sampai 12 tahun plus 1 2M ya. Tergantung pasal yang 12M. ketukan palunya nanti. Artinya harus ada permintaan maaf. Harus restoratif justice itu nggak bisa kalau nggak minta maaf. Oke, tapi kan ini Harus. juga ada hasil penelitian di sana. Wah, itu kan Penelitiannya penelitian sampah. versi Mas Roy dan kawan-kawan ya. Penelitian sampah. Denny Indrayana harus ditangkap dan diproses di pihak kepolisian. Ini momentum yang tepat. Tapi status Anda sebagai tersangka, kita akan sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia yang belum tahu. Sebarkan. Supaya Anda juga harus segera diproses. Sepakat, Ya, sepakat banget. harus segera diproses loh. Tidak boleh mandek. Kita juga akan meminta pihak kepolisian bila perlu demo lah. Ya, ayo tangkap Denny Indrayana, tersangka 10 tahun, tidak pernah diperiksa, tangkap dan diproses, disidangkan gitu. Kembalikan uang negara, uang APBN 32, sekian miliar. Denny Indrayana harus ditangkap dan diproses di pihak kepolisian. Ini momentum yang tepat. Dia kembali ke Indonesia, kita siap minta pihak kepolisian untuk tangkap Denny Indrayana, ya, tersangka 10 tahun,
untuk segera diproses dan harus mengembalikan uang negara yang dikorupsi pada proyek payment gateway ya sebesar 32,09 miliar. Anda nggak bisa menyangkal Denny, kembalikan duitnya. Tapi jangan kabur lagi ke Australia. Mas. Baik. Bagaimana seorang tawaran mengedepankan pemidanaan, hukum pidana, memenjarakan warganya, padahal dia sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Baik, Mas Denny. Satu frame ada 2 tersangka ya kan, tengah sama pinggir. Waduh. Ini pemutarbalikan fakta hukum nih ya. Jadi supaya berimbang nih. Jadi Mas Denny clear memutarbalikan fakta hukum. Fakta hukum adalah ya, kan ceritanya gini, Mas Roy sudah mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu. Iya, ya, betul. menyimpulkan di awal lalu kemudian mencari bukti di belakang. Ya. Yang terbalik harusnya Mas, punya bukti akurat, pegang ijazah Jokowi bahwa ini palsu, baru sampaikan statement ke publik. Jangan dibalik, menuduh, memfitnah bahwa ini palsu, lalu kemudian sekarang keliling ke berbagai tempat mencari bukti. KPUD, KPU Pusat, ke Diknas, ke macam-macam tempat baru mencari bukti. Sekarang kewalahan, makanya Anda tersangka. Jadi Mas Denny jangan juga membangun opini bahwa pertama, Pak Jokowi melakukan kriminalisasi. Pak Jokowi dalam hal ini korban, ya, korban. Yang kedua, Mas Denny jangan mendelegitimasi lembaga-lembaga resmi negara. Satu, kepolisian, ya, Bareskrim. Yang kedua, Polda. Yang ketiga, KPU dalam berbagai tingkatan, Solo, DKI sampai pusat. Yang keempat, UGM yang paling punya kewenangan full diskresi menyatakan sebuah ijazah yang diterbitkan oleh mereka itu asli atau palsu. Kalau Mas Denny misalnya baca, kalau Anda baca tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Oke. Alah, urus aja kau status tersangka kau tuh, pulang ke Indonesia sini. Sembunyi di negara orang ya kan. Aduh, inilah. Kami mohon tanggapannya pertama dari Pak Roy, yang kedua dari Pak Risma. Lagi wajib lapor dia nih, wajib lapor dia nih. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diserahkan Waalaikumsalam oleh koordinator tim non litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin. Pak Ahmad Kosinudin di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya. Garang kali muka Ahmad Kosinudin. Coba lihat tuh. Sejumlah nama itu penting. Karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca undang-undang ITE, dia menerjemahkan sendiri undang-undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Respon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik gitu loh. Jadi salah besar, bukan kok salah analog. Besar? Jadi dari situ yang salah. Kemudian kok salah besar? Udah bener dong, dokumen Pak Jokowi itu analog. Tapi penelitian kalian kan tentang digital forensik. Yang kalian teliti kan bukti-bukti digital. Itu kenanya. Aduh, ini orang nggak mikir apa ya? Katanya ahli. Katanya dia yang bikin undang-undangnya. Tapi, waduh, kok dia sendiri nggak paham sih? Apaan sih manusia ini? Ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong. Pembelaan kau itu busuk. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah. Kau tidur dulu kan? Jadi saya kira itu ya, clear anunya agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang, gelar perkara khusus dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak
yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, Ibu-ibu, mbak-mbak. teman-teman tokoh-tokoh Nggak ada anak muda kan? aliansi Orang tua independen, semua kan, dan yang nggak juga ngerti. lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Di sela-sela rangkaian Bloomberg New Economy Forum, Presiden Jokowi menyempatkan untuk bertemu dengan Menteri Senior Singapura, Wah, Lee luar Hsien Loong, biasa. di Hotel Raffles, Singapura pada pagi hari ini. Pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana yang hangat dan bersahabat. Jokowi dan Lee tampak berbincang santai sambil menikmati sarapan bersama, menciptakan momen informal namun penuh makna di tengah padatnya agenda Forum Ekonomi Global. Meski berada di akhir masa jabatannya, kehadiran Jokowi di berbagai forum internasional tetap menarik perhatian para pemimpin dunia. Hubungan baiknya dengan Lee Hsien Loong menunjukkan bahwa Jokowi masih menjadi figur yang dihormati, dipercaya, dan dianggap relevan dalam percakapan strategis antar negara. Indonesia dan Singapura memang memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, chemistry personal antara dua pemimpin ini membuat kerjasama antara dua negara tersebut terasa semakin solid. Momen seperti ini sekaligus menjadi bukti bahwa legasi Jokowi tidak hanya tercatat dalam kebijakan-kebijakan domestik, tetapi juga dalam diplomasi internasionalnya. Citra Jokowi di mata dunia tetap positif. Sebagai pemimpin yang lugas, dapat diajak bekerja sama, dan mampu menjaga stabilitas kawasan. Jejaring dan reputasinya tetap kuat. Interaksi seperti sarapan bersama Lee Hsien Loong ini menegaskan satu hal penting. Pengaruh Jokowi belum selesai, bahkan di level internasional. Pak Jokowi belum selesai, utamanya di level internasional. Waduh, kalimat penutup yang sangat luar biasa ya dari anggota Projo. Dan ya itu fakta teman-teman. Memang Pak Jokowi masih dihormati di dunia internasional. Dan mungkin ini membuat gerombolan pembenci semakin kejang-kejang. Utamanya pengamat-pengamat politik yang selalu mengatakan Pak Jokowi sudah ditinggalkan pendukungnya. Pak Jokowi sudah tidak punya kuasa lagi. Pak Jokowi sudah tidak punya apa-apa lagi. Pak Jokowi sudah lemdak. Waduh, pengamat. Apa kabar kalian hari ini? Aduh, dan terkait dengan Rismond yang mengatakan bahwa demokrasi dibungkam. Waduh, kami cuma diberi dua pilihan, duduk di belakang atau keluar. Kami memilih keluar sebagai kesatria. Waduh, rupanya gak diundang. Udah kayak jelangkung mereka ini teman-teman. Aduh, nggak diundang datang loh, bisa-bisa aja gitu. Kayaknya mereka ini dikibulin sama Reply Harun. Karena kalau hanya Reply Harun yang datang ke tempat itu untuk rapat sama siapa, Faisal Assegaf, Said Didu, Rizal Padilla. Rizal Padilla tersangka juga dan kawan-kawannya ya kan. Ya kontennya nggak seksi, kontennya nggak menarik jadinya. Hambar gitu, nggak ada yang mau nonton. Itu rame kalau ada Roy Suryo di situ, ada Rismond di situ, ada Tifa, baru rame. Nah, Reply Harun pinter juga dia nih, ngambil-ngambil celah, ngambil-ngambil momen gitu ya kan. Aduh, kasihan banget manusia-manusia ini ya. Ternyata Prof Jimli teman-teman juga sudah ngabarin si Reply Harun, orang-orang itu nggak usah datang, kalian aja yang teriak-teriak. Kalian yang keluar-keluar di sini, keluarkan unek-unek kalian. Datang pula tersangka-tersangka itu. Aduh, emang kalau orang tersangka itu kelakuannya seperti itu ya. Tambah lagi Roy Suryo, Rismond, Tifa wajib lapor dan dicekal ke luar negeri teman-teman. Waduh, hangus deh visa 3 tahun Australia. Aduh, batal deh perjalanan ke Singapura untuk meneliti ijazah Mas Wapres Gibran. Dan tadi bagaimana kuasa hukum dari Roy Suryo CS saat tampil di iNews dibabat habis diajarin hukum oleh pakar hukum UI Bung Aristo. Aduh, luar biasa memang ya. Mulai dari kliennya, pengacaranya, sama semua wataknya suka motong. Dan tadi yang paling menarik teman-teman, penyampaian dari Bung Andi Aswan mengenai informasi yang disampaikan Rustam Effendi di iNews Rakyat Bersuara beberapa minggu yang lalu. Yang dia bilang katanya anaknya Pak Dumatno ngasih info ke dia kalau yang difoto ijazah Jokowi itu adalah Dumatno. Padahal itu bohong. Aduh. Emang watak kelakuan sama aja semuanya. Kalau nggak ngibul, kalau nggak playing victim, kalau nggak bohong, kalau nggak teriak-teriak, kalau nggak ngamuk-ngamuk, itu aja terus yang diulang-ulang sama mereka ini.
Heran juga saya teman-teman. Nggak capek-capek juga mereka ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Tapi tadi restoratif justice, kalau mereka mau berarti Roy Suryo harus minta maaf gitu ya kan? Gimana ya kalau Roy Suryo minta maaf ke Pak Jokowi? Coba kita simulasikan bentar. Pak Jokowi minta maaf, selama ini kami sudah menghina Bapak, sudah mencemarkan nama baik Bapak. Runtuh sekali. Runtuh harga diri peneliti abal-abal teman-teman. Sudah peneliti abal-abal, runtuh pula dia. Waduh, jadi apa ini teman-teman? Kasihan banget manusia-manusia keledung ini ya. Oke lah, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.